langsung, Yosua, ibu, biar saya aja bu, biar saya yang setrika. Kasihan soalnya, masa ibu yang setrika. Ketika lihat ibu-ibu Parubaya ini nyetrika, udah ibu-ibu Parubaya punggungnya sakit-sakitan, kan dia bilang punggungnya sakit-sakitan dari 2011 gitu. Waduh, ini ibu-ibu Parubaya punggungnya sakit-sakitan, disuruh setrika, punya pembantu tapi nggak nolongin majikan nih. Wah, Yosua ini katanya tuh dia minta mendekat ke PC untuk membantu membopong. Nah, ketika mau membopong, dia bilang, gak usah deh Yosua, nanti aja tunggu saya kuat, saya naik sendiri ke atas. Nah, yang kelima, Bi Susi hilang nih, kemana ini Bi Susi? Saat sebelum anak saudara masuk ke sekolah. Iya, Yosua waktu itu membantu kami untuk menyetrikakan baju anak kami yang ketiga. PC di sidang, dan dia ngakunya bahwa Yosua yang maksa buat gendong-gendong dirinya cari kesempatan. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus tentang Brigadir J. Dan sekarang giliran POV Putri Chandrawati, PC ini, yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, apa aja sih yang Let's Go mau bahas? Nah, Let's Go mau bahas pertama tentang penyakit PC ya yang ditanyakan. Lalu yang kedua adalah pernyataan PC yang bilang, Dek Yosua ini yang minta gendong-gendong saya. Nah. Lalu yang ketiga adalah pernyataan dari Eliezer yang dibantah tentang perempuan yang menangis di rumah Bangka. PC bilang itu nggak ada. Nah, aneh ya, siapa yang diangkut sama Eliezer kalau gitu? Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Jadi let's go mau bahas tentang pertama penyakit ya dari PC ini. Nah, PC cerita bahwa dia tuh sakit-sakitan karena dulu tuh memang pernah jatuh gitu, punggungnya sakit. Habis itu juga bilang punya GERD, HB-nya turun gitu. Pokoknya penyakitan lah. Bukan let's go yang bilang ya, Ibu PC sendiri yang bilang bahwa dia tuh penyakitan gitu, sakit gitu. Jadi waktu di Magelang tuh udah mulai capek, sedikit sakit gitu. Nah, tapi ada yang menarik di sini. Di sini kalau kalian perhatiin ya, PC itu ngomongnya itu lembut dan pelan banget gitu. Kalau ketika ditanya ya, apalagi pertanyaan tentang rekening gitu. Nah, kan ditanya nih sama yang mulia hakim, kenapa kamu pakai nama-nama rekening ajudan kamu? Kenapa nggak pakai rekening kamu sendiri ya? Nah, ditanya seperti itu kan. Terus PC bilang, sebelumnya saya dengan pelan banget, suaranya halus gitu. Ini antara takut ketahuan keceplosan bohong atau mikir skenarionya. Jadi dia bilangnya bahwa saya udah minta izin sama Dek Yosua sama Dek Ricky gitu untuk pakai nama mereka di rekening sebagai ATM. Kalau nanti ATM-nya dipakai belanja itu kan nama saya kan Putri. Nama mereka kan Dek Ricky sama Dek Yosua. Takutnya ada miskomunikasi kalau belanja-belanja gitu loh yang mulia. Nah, itu katanya. Nah, waktu itu saya juga sudah minta izin dulu sebelumnya kepada Dek Ricky maupun Dek Yosua untuk dibuatkan rekening atas nama mereka. Ini PC apa Po Indun nih? Jangan-jangan P-nya Po gitu. PC, Mpok Cindun nih. Lu minta maaf mulu kerjaannya. Jadi dia bilangnya gitu. Tapi ini sedikit aneh ya. Kenapa? Karena Let's Go itu biasanya belanja ya. Let's Go itu pakai ATM. Ini ATM ini nggak peduli namanya siapa ya. Kadang-kadang Let's Go pakai ATM Mama Let's Go pakai ATM orang tua Let's Go. Ya namanya bukan nama Let's Go ya. Ke ATM tinggal bayar aja. Yang penting kan tahu PIN-nya gitu. Kalau ATM ya, yang penting kan tahu PIN-nya. Ketika bayar ya gitu. Kenapa nama kamu Putri tapi kamu bukan Putri gitu. Bisa jadi kan. Nah, coba kalian pikir nih, kalau di ATM nih ada ini bukan masuk merendahkan ya. Ada transgender gitu. Nama ATM-nya Yanto, tapi mukanya Yanti. Kalau belanja emang ditanya, nama kamu Yanto, tapi kamu suaranya lembut kayak Yanti. Saya Yanto, gitu. Ini gimana? Ini kan nggak masuk akal sih menurut Let's Go ya, logikanya. Karena dari pernyataan Putri bilang, nama saya kan Putri. Kalau dipakai belanja itu takutnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah ya, karena kalau pakai nama Putri, di rekening ada 200 juta, ini duit dari mana nih? Gaji suamimu kan 30 jutaan, kok 200 juta ada nama putrinya? Nah, ini bisa jadi ya pertanyaan ya. Ini pertanyaan Let's Go nih. Apakah PC dan FS ini termasuk pencucian uang? Karena banyak banget nih sebenarnya hukum-hukum yang dilanggar oleh keluarga ini. Oke, kita bahas sedikit aja nih. Hukum-hukum yang dilanggar. Coba pikirin ya kalian ya. Yang pertama udah membunuh Yosua. Membunuh ini. Satu keluarga ini, bukan keluarga ya, pasangan suami istri ini udah membunuh. Dari pembunuhan ini kita bisa tahu bahwa
ada ratusan juta, bahkan mungkin miliaran di rekening pribadi mereka untuk kebutuhan rumah tangga. Padahal gaji Kadif Propam itu sekitar mungkin 30 jutaan yang beredar di internet gitu. Itu udah termasuk tunjangan gitu. Nah, sisa ratusan juta ini pada kemana? Nah, oke, itu yang kedua. Lalu kalian jangan lupa, mereka pernah dorongan amplop itu mencoba untuk memberikan uang terhadap lembaga-lembaga terkait, termasuk kemarin ke Komnas HAM, ke Majelis Hakim gitu. Mereka pernah mencoba untuk melakukan tindakan suap. Nah, itu ya, suap. Terus yang ketiga adalah pencurian uang dari Brigadir Yosua ke Bribka Riki gitu. Jadi di rekening Yosua ada uang atas nama rekening Yosua, tapi mereka ngakunya ini adalah uang mereka dan itu ditransferin ke rekeningnya Dek Riki. Oke ya, udah ya. Pemalsuan laporannya. Jadi pemalsuan laporan kalian kan udah tahu skenario-skenario yang dibuat setara Piala Citra gitu, secara box office. Jadi dia bercerita ingin seperti film-film Bollywood, itu ada cerita pembunuhan tembak-tembakan Inspektur Vijay dan Inspektur Vijay lainnya. Nah, ini mungkin pelaporan ya, laporan palsu gitu. Berapa pelanggaran yang mereka dapatkan gitu. Satu pembunuhan 20 tahun. Pencucian uang berapa? Pencucian uang mungkin bisa 5 tahun. Terus habis itu pencurian dana nasabah itu berapa tahun. Lalu laporan palsu itu berapa tahun gitu. Kan ini harusnya kalau digabung ini ya. Digabung hukuman mereka ya, double ini gitu. Oke, menurut kalian gimana nih? Apa nih harus diusut juga nih? Jangan sampai kepolisian atau persidangan itu lupa dengan tindakan-tindakan suap dan korupsi dan lain-lain untuk pihak FS dan BC ini. Gitu. Nah, selain itu, masalah setrika baju ditanya sama Yang Mulia Hakim ya. Kalau setrika baju, kamu yang suruh Yosua setrika baju ya? Enggak. Nah, jadi waktu setrika ini ceritanya PC itu dia mau nyuruh Susi. Pi Susi. Nah, mau nyuruh Bi Susi buat ambilin setrikaan gitu. Setrikaan sama alas setrika. Tolong ambilin setrikaan sama alas setrika Bi Susi gitu. Nah, mungkin Bi Susi ini bantuin nyonya, iya nyah gitu. Kayak Bi Susi gitu ya. Gitu. Iya nyah, saya ambilin dulu gitu. Jadi diambilin setrikanya langsung mau nyetrika gitu. Mungkin Bi Susi lagi sibuk ya. Nih Bi Susi kayaknya lagi sibuk. Biar aku nyetrika sendiri, katanya dia pengen nyetrika. Nah, pas setrika diambillah setrikanya, langsung dia setrika gitu. Nah, waktu dia nyetrika dilihat nih sama Yosua. Nah, terus Yosua untuk pertama kalinya, katanya sih pertama kalinya ngelihat PC setrikain, langsung Yosua, "Ibu, biar saya aja Bu, biar saya yang setrika. Kasihan soalnya, masa ibu yang setrika? Saya yang setrikain sini Bu," gitu. "Oh, nggak apa-apa Dek Yosua," gitu. "Biar ibu aja setrika." "Oh, nggak apa-apa Bu, biar saya aja yang mau setrikain Bu, masa ibu?" gitu. Nah, katanya karena kan ibu ada kesibukan lain, coba ibu siapin yang lain. Nah, katanya PC ini sibuk untuk menyiapkan anaknya mau sekolah gitu. Nah, oke. Ini ya, kalian ingat ya ceritanya. Menurut Let's Go wajar. Kenapa seperti itu? Yang berdebat ini Bi Susi ya. Nah, oke, bayangin ya. Let's Go adalah Yosua. Ibu ini menyetrika. Kan Let's Go bertanya ya, "Hah? Ibu, kenapa ibu menyetrika?" "Iya, nggak apa-apa, tadi ibu ini mau nyuruh Bi Susi, tapi Bi Susi galak. Kamu inget nggak? Kamu aja dipaksa Bi Susi nenteng belanjaan." Oh ya, berdebat juga ya. Wah, ini mungkin gitu ya. Jadi kalau Let's Go sebagai Yosua, Let's Go melihat majikan Let's Go nyetrika, ya Let's Go pasti bantu lah. Bu, jangan setrika Bu. Ini kan pekerjaannya Bi Susi. Kurang ajar bibi itu. Mana bibi itu? Hilang dia kan gitu. Lebih baik Bu, jangan setrika. Saya aja Bu. Nah, ini reaksi yang wajar menurut Let's Go. Kalau Let's Go jadi Yosua, Let's Go pun ketika lihat ibu-ibu Parubaya ini nyetrika, udah ibu-ibu Parubaya punggungnya sakit-sakitan, kan dia bilang punggungnya sakit-sakitan dari 2011 gitu. Waduh, ini ibu-ibu Parubaya punggungnya sakit-sakitan disuruh setrika, punya pembantu tapi nggak nolongin majikan nih. Wah, sebagai ajudan otomatis kita yang bantu dong. Ibu jangan setrika, nanti punggungnya sakit lagi gimana Bu? Encok kan Bu? HB rendah Bu, kepala suka pusing. Nah, apalagi riwayat sakit ini Yosua pasti tahu, karena Yosua adalah ajudan ibu, pasti tahu kan ibu ini penyakitan kayak apa. Ya otomatis Yosua membantu lah. Nggak apa-apa Bu, biar aku aja yang setrika, ibu tunggu aja di sana. Nah, setrikalah Yosua. Dipoto dah sama ibu-ibu ini. Waduh, ini Dek Yosua baik sekali setrikain anakku. Apakah kamu menganggap anakku seperti anakmu? Apakah kamu juga menganggap
aku sebagai istrimu. Gak bercanda ya, sorry, bercanda. Jadi pokoknya difotoin, terus dipuji lah seperti yang kalian tahu. Nah, ini kalau bener ceritanya PC ini, Yosua menawarkan diri untuk mensetrika, totally wajar. Boom, totally wajar menurut Let's Go. Kalian pasti melakukan hal yang sama, ibu-ibu parubaya penyakitan sakit punggung gitu. Disuruh setrika, punya pembantu nggak bisa diandalkan. Tindakan Yosua menurut Let's Go totally benar-benar mantap. Benar-benar seorang ajudan profesional. Tindakannya adalah benar-benar seorang ajudan profesional. Nah, kemudian tentang angkat-angkatan beban. Bukan ya, angkat-angkatan di rumah Magelang ya. Katanya kan PC udah nggak enak badan, jadi dia tuh lagi tiduran di sofa sambil nonton TV gitu. Terus mungkin nonton TV-nya Indosiar, terinspirasi. Supirku yang ganteng ternyata cinta padaku. Jadi dia, wah ini sinetronnya kayak bisa aku realisasikan di kehidupan nyata. Nggak, canda-canda ya. Jadinya dia katanya sakit. Nah, setelah sakit ini, Yosua ini katanya tuh dia minta mendekat ke PC untuk membantu membopong. Nah, ketika mau membopong, dia bilang, gak usah deh Yosua, nanti aja tunggu saya kuat, saya naik sendiri ke atas. Nah, ingat ya, dia bilangnya gitu. Dia bilangnya, nanti aja saya naik ke atas. Nah, kemudian kayaknya dia masih pusing. Nah, Yosua tuh mencoba sekali lagi untuk menanyakan, ini biar saya angkat bu. Nah, dia bilang sekali lagi, nggak apa-apa Yosua, nggak apa-apa deh Yosua. Nah, setelah hal ini baru dilihat sama Kuat Ma'ruf. Ditegurlah sama Kuat Ma'ruf. Berani kamu pegang-pegang ibu ya? Ini majikan kamu loh, jangan dipegang-pegang. Kan dengar kata ibu. Setelah saya kuat, saya naik ke atas. Berarti kan saya yang kuat. Berarti dia maunya digendong sama saya loh. Nggak, canda ya. Jadi Kuat Ma'ruf tuh setelah 2 kali Yosua mencoba mengangkat PC ibu, baru ditegur sama Kuat Ma'ruf. Oke? Komplit ya. Nah, di sini sekali lagi Let's Go tekankan, yang dilakukan Yosua adalah logis. Logis banget. Kenapa? Lagi sekali Let's Go terangkan. 1, Ibu PC itu sakit-sakitan menurut Ibu PC. Nah, udah sakit-sakitan, pas di Magelang dia bilangnya tidak enak badan. Oke, tidak enak badan kan. Ketiga, ibu-ibu parubaya. Oke. Yang keempat, suaminya nggak ada di sana. Nah, yang kelima, Bi Susi hilang nih. Kemana ini Bi Susi? Ya jelas cuman ada di sana ada Yosua. Ngelihat ibu-ibu parubaya sakit-sakitan, terbaring di sofa, mau ngangkat badan aja berat. Nah, gimana nggak kita nolongin? Hah? Let's Go aja. Kalau itu pintu rumah Magelang kebuka, Let's Go lewat. Ada ibu-ibu mau diri nggak bisa, Let's Go bantuin. Bu, perlu bantuan nggak bu? Nah, Let's Go aja menawarkan bantuan kalau Let's Go tetanggaan. Nah, apalagi Yosua yang di sebelahnya, otomatis pertama kali mau diangkat, nggak usah di Yosua biar ibu enakan gitu. Oh oke. Mungkin Yosua, oke bu, biar saya bantu. Oh nggak usah bu, oh ya nggak apa-apa bu gitu. Dia Yosua sebagai ajudan kan. Liatin ibu lagi sekali, mau ngangkat badan, alah berat sekali. Nah, pusing-pusing kan, alah gitu. Mau jatuh. Daripada nanti ibu ngangkat badan, tiba-tiba palanya pusing, jatuh ke pentok meja, yang salah siapa? Yosua bakal digeprak sama FS, tidak bisa menjaga ibu. Jadi, refleks Yosua, menurut Let's Go ya, pasti walaupun sekali sudah ditolak, pas mau bangkit lagi, ibunya terlihat masih kesusahan, refleks dong, ibu nggak apa-apa, biar saya angkat. Nah, biar saya angkat aja. Karena ibu itu diri aja susah, Bu. Itu pusing kan kepalanya. Nah, otomatis 2 kali kan kasih rekomendasi untuk pertolongan. Di sini mungkin PC yang GR ya. Kamu kok niat banget sih ngangkatin aku? Kamu nafsu sama aku ya? Hah? Saya kan nggak bilang nggak apa-apa. Saya kalau udah kuat saya naik ke atas sendiri. Kamu memang cari kesempatan ya, Dik Yosua, buat gendong-gendong saya kan? Wah, bercanda. Bercanda ini yang nggak serius ya. Jadinya kan bisa berpikirnya kan kayak gitu, takutnya kan kayak gitu ya. Ini kan dugaannya kayak gitu. Yosua memang nggak ya. Yosua ajudan loh, ajudan itu kalau PC berdiri ke pentok meja, kepalanya bocor, Yosua dipecat lah. Takut dipecat ya pengen ngangkat. Nah setelah ngangkat dimarahin sama Kuat Ma'ruf. Nah Yosua di sini sudah salah itu. Kan jadi aduh berdebah nih. Saya mau ngangkatin ibu malah gandeng ini yang marahin saya. Kan citra saya jadi jelek nih. Padahal niat saya adalah ajudan. Kalau nggak mau ya udah biarin Kuat Ma'ruf aja deh yang jadi ajudan gitu. Saya supir aja lah, saya jago nyetrika. Nah, ini kan pertanyaan ya. Ini pertanyaan ya. Dek Yosua nih kasihan loh, difitnah loh. Pertamanya mau nyetrikain. Nah,
kena fitnah Dek Yosua. Mungkin dalam hatinya PC waktu Dek Yosua nyetrika itu, Dek Yosua bisa nyetrika, Dek Yosua. Itu Dek Yosua lagi nyetrika, dari belakang PC megang tangan Yosua. Gini loh caranya Dek Yosua tuh. Apa ini? Canda-canda ya. Dengan takutnya kayak gitu ya. Maksudnya jangan-jangan PC ini yang salah sangka menanggapi kebaikan Dek Yosua. Selama ini kita berpikir atau dibuat persepsi bahwa Dek Yosua itu salah sangka dengan kebaikannya PC. Katanya PC sebagai ibu itu sangat sayang dengan Dek Yosua. Tapi takutnya yang terjadi kebalikannya kan. Kebaikan Dek Yosua ini yang dilakukan sebagai ajudan profesional malah dikira PC sebagai kebaikan yang adik-adik kakaan gitu loh. Takutnya kan seperti itu. Makanya ini nyambung sama malam di Magelang di mana pelecehan tersebut terjadi. Yang kita percayai, beberapa orang percayai bahwa pelecehan tersebut tidak pernah ada dan itu hanya hayalan atau pikiran cemata. Pikiran cemata. Nih, bisa jadi kan ya. Jadi menurut kalian gimana nih tentang kasus ini nih, tentang pernyataan PC ini? Let's go kaget banget ya dengan pernyataan yang selalu bilang bahwa Yosua ini yang mulai duluan, Yosua ini yang ngangkat saya, Yosua yang mau setrika baju gitu. Ini kayaknya framingnya Yosua disudutin banget sebagai orang yang mata keranjang, yang memang ada niatan jelek sama PC dan lain-lain gitu. Bahkan suaminya FS yang dapat kabar mengenai pelecehan seksual katanya dari PC itu nggak mengkonfirmasi sekali sama Yosua, bener nggak kamu melakukan pelecehan gitu. Tanpa dilakukan konfirmasi langsung main ditembak aja. Suami istri sama aja nih menurutku, sama-sama terdakwa dong. Jadi thank you banget yang udah nonton. Menurut kalian gimana nih? Komen aja di bawah. Kita bakal update terus kasus ini selanjutnya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Boleh kemana-mana. Sambil kemana-mana, tonton terus update Let's Go selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton. Semoga akhir tahun ini Let's Go bisa 100.000 subscriber ya. Hadiah sebelum tahun baru lah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.